Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tips tentang kesehatan. Insya Allah pada hari ini saya akan membagikan mengenai beberapa hal terkait asma. Yang saat ini sedang menonton di channel Rumah Sehat Urkut Brijlik, jangan lupa untuk subscribe dan klik info atau tombol lonceng di sebelah kanan untuk mendapatkan info-info terbaru dari kita. Baik, bagi Anda yang kemudian mengalami sakit atau keluhan asma, kita tahu bahwa dalam pemahaman, banyak orang selama ini memahami bahwa asma adalah penyempitan di rongga pernapasan, baik itu di bagian saluran pernapasan. Nah, banyak masalahnya karena bisa jadi alergi debu, alergi dingin. Kemudian memang disebutkan bahwa asma adalah sakit turunan atau bawaan. Jadi bisa dilakukan sejak kecil. Terjadi sejak kecil dan mulai umur 5 tahun biasanya ditetapkan asma. Nah, selama ini kita paham bahwa solusi dari asma adalah menggunakan Ventolin atau kemudian spray atau di nebul ya. Nah, tentunya penderita asma mereka membutuhkan spray setiap hari atau di Ventolin itu setiap hari. Ada yang memang kambuh setiap 1 minggu sekali, ada yang kambuh 1 bulan sekali, ada yang kambuh ketika dia berada di tempat dingin, ada yang kambuh ketika dia kecapean, ada juga yang kemudian yang kambuh ketika melakukan aktivitas yang berlebih ya. Artinya memang ada yang juga tiba-tiba. Nah, artinya memang asma ini dia terjadi secara tiba-tiba biasanya kambuhnya, atau memang beberapa pasien yang berikhtiar di Rumah Sehat Urkut Brijlik, beberapa memang mengalami asma dan mereka rutin biasanya saya asma dan terasa sesak setiap seminggu sekali di hari ini, atau kemudian 1 bulan sekali. Kalau misal di rata-rata biasanya ada yang kemudian setiap hari mereka merasakan sesak nafas. Nah, dikatakan bahwa ketika penderita asma ini memang ketika menarik nafas itu dia tidak selonggar orang yang tidak mengalami asma. Nah, kenapa? Jadi ketika dia mengatakan kambuh itu pas parah-parahnya. Jadi ketika sangat parah mereka mengatakan kambuh. Tapi sebenarnya setiap harinya mereka menarik nafas tidak selonggar orang kebanyakan atau yang tidak mengalami asma. Nah, sebenarnya masalahnya di mana asma? Kita paham bahwa asma itu yang bermasalah sebenarnya rongga dadanya. Rongga dadanya baik depan ataupun belakang itu dia sempit. Nah, karenanya fokusnya adalah bagaimana cara membuka rongga dada. Tentunya dengan metode pas al-kasau kita memahami ada beberapa pengidap asma atau yang sakit asma itu yang dada bagian depan dia sempit atau bagian dada bagian belakang dia sempit atau kedua-duanya. Artinya bagaimana cara kita melonggarkan struktur rongga dadanya dan kemudian bagaimana mengeluarkan tulang ekor. Untuk apa? Untuk kemudian dia bisa membuka rongga dadanya secara maksimal. Nah, bagi Anda yang kemudian mengalami asma, tentunya apabila di bulan Ramadan yang kita tidak bisa nebul ya, walaupun ada beberapa pendapat ulama yang diperbolehkan dengan catatan itu hanya ada itu kan, tidak ada solusi yang lain. Tapi kita sekarang sudah punya solusi yang lain, yaitu bagaimana kita membuka rongga dada dengan metode pas al-kasau. Tentunya kita bagi Anda yang saat ini menderita asma dan belum menemukan solusi yang tepat, bahkan solusinya hanya di nebul dan di Ventolin atau kemudian di spray, maka Anda harus mencoba berikhtiar di Rumah Sehat Urkut Brijlik dengan metode pas al-kasau. Insya Allah kita akan berusaha bagaimana kita membuka struktur rongga dada agar Anda tidak lagi kambuh. Lalu bagaimana kemudian bagi kita yang mengalami permasalahan sakit asma? Ada atau tidak aktivitas atau kegiatan yang insya Allah itu mampu membuka struktur rongga dada secara maksimal? Ya, jawabannya adalah ada di olahraga sunnah. Olahraga yang dianjurkan atau kita kenal beberapa olahraga, yaitu mulai dari memanah, berkuda, dan berenang. Insya Allah apapun yang itu dianjurkan atau kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu memanah, berkuda, dan berenang, insya Allah itu akan ada banyak manfaatnya. Terutama
untuk membuka struktur rongga dada kita kenal dengan memanah. Bagaimana memanah? Yang diajarkan tentunya memanah di posisi tangan kanan maupun tangan kiri, dia bekerja secara seimbang. Ketika rongga dada dia terbuka, maka insya Allah nafas atau udara yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh atau di rongga dada itu sendiri dia akan lebih banyak. Artinya dengan cara kita melatih struktur otot dan tulang yang ada di rongga dada ini dengan cara memanah, insya Allah akan mampu membantu Anda untuk lepas dari asma. Jadi lalu bagaimana? Apakah hanya kalau biasanya kita kanan gini, maka gunakan dua-duanya, jadi kanan dan kiri. Jadi artinya dia harus seimbang. Insya Allah ketika memanah itu juga mengeluarkan tulang ekor dan juga membuka struktur rongga dada. Jadi solusinya ketika Anda memiliki sakit asma, jangan menunda untuk segera melakukan olahraga sunnah memanah. Insya Allah akan sangat banyak membantu dengan sakit Anda. Nah, saya contohkan panahnya. Ya. Biasanya pertanyaannya apakah hanya menarik seperti ini? Coba. Hanya menarik seperti ini dan menarik seperti ini. Nah, walaupun hanya menarik seperti itu tanpa kita menggunakan anak panah atau aro atau nabel, insya Allah sudah cukup membantu dalam membuka rongga dada yang itu sempit. Coba perhatikan ketika saya menarik panah ini, coba yang terjadi dengan rongga dada saya. Perhatikan rongga dada saya. Nah, rongga dada bagian depan dia akan terbuka lebar. Kemudian apakah rongga dada bagian struktur rongga dada yang bagian belakang apakah dia juga terbuka? Coba kita perhatikan saat saya menarik. Perhatikan, ya, juga membuka ya. Nah, setelah itu juga ketika proses memanah ini juga, ketika kita menarik seperti ini juga mengeluarkan tulang ekor. Ya. Nah, dia harus dilakukan. Ketika kita lakukan seperti ini. Jadi 10 kali misal. Kita 10 kali ke kiri. 1 ini kan. 2 3. Nah, sampai 10, kemudian juga ke kanan. 1 2 3. Nah, bagi Anda yang insya Allah mempraktekkan ini, insya Allah struktur rongga dada dia akan terbuka. Jadi manfaat selain kita mendapatkan pahala dari mengerjakan sunnah dalam memanah, juga mempersiapkan diri sebagai bekal untuk mempersiapkan diri untuk akhir zaman, juga ada manfaat kesehatan. Artinya pasti akan ada manfaat. Jadi bagi Anda yang kemudian belum berolahraga memanah, segera olahraga memanah. Lalu apabila masih terdapat keluhan sedikit-sedikit atau kemudian masih ada beberapa yang kurang tuntas, tentunya saya sarankan harus diperiksakan ke Rumah Sehat Urkut Brijlik. Barangkali ada struktur tulang atau rangkai itu perlu diberikan solusi khusus di situ, insya Allah. Cukup dari saya, insya Allah ini semoga bermanfaat. Kita lanjut ke beberapa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.